kalau mampu mondar-mandir ke Makkah, tapi wawasannya tetap picik seperti karpet dari bawah tempurung. Kita bukan tidak bisa syahadat, kalau syahadat lancar, tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di depannya bekas ayam, la ilaha illallah. Uploadnya juga lumayan, betul. Tapi gesger pesen online. Kalimat itu sering kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal ikrar di situ monorealitas, bukan hanya ucapan normal pada saat orang masuk Islam. Ikrar, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau saya bersaksi, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kehidupan umat manusia. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kalau saya sendiri, yang kedua Allah, kalau saya berdua, yang ketiga Allah, kalau saya bertiga, yang keempat Allah, anta ya Allah katarahu. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya kembali kepada awal pembicaraan tadi. Misi Islam membebaskan manusia dari kebodohan. Tadi tajuk awalnya, umat Tuhan bisa baik dengan ilmu dan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi. Kita hidup karena harapan. Kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Makanya seluruh orang tua berkorban akan mereka bisa melanjutkan pendidikan. Kalau masjid, pondok-pondok pesantren dibantu. Nah, tidak cukup membangun madrasah dengan pidato, Walmart juga dengan harta. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pak Bu, saya minum dulu ya Pak Bu. Jalan-jalan pemakaran pulang-pulang mulia. Inilah video shooting Roland. Alhamdulillah. Sebab di dalam kitab Suratul Nasihin ada riwayat. Nanti di akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah ke akhirat? Sudah pernah ke akhirat? Sudah pernah ke akhirat? Mau? Mau ke akhirat? Mau ke akhirat? Kalau mau daftar aja besok berangkat. Nanti di akhirat, menurut kitab Suratul Nasihin, ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu sorga. Masing-masing mereka merasa punya hak untuk lebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Saya kasih tahu. Ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu sorga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Sudah tahu? Sudah tahu? Saya kasih tahu. Ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu surga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Katanya Haji mabrur, saya masuk surga lebih dulu. Katanya orang yang mati syahid, oh tidak bisa, saya lebih dulu. Kata orang kaya pemurah, saya masuk surga lebih dulu. Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Bril. Ini bahasa Indon, kalau hadisnya tidak begitu. Jibril, labbaik ya Roh. Coba kamu turun. Tanya tuh, kenapa mereka bertengkar di depan pintu surga? Turun Jibril. Hai saudara-saudara, kenapa kalian bertengkar di sini? Ya Jibril, maafkan. Setiap
minum dulu. Sudah. Apa? Saya ini... kenapa kamu merasa masuk surga lebih dulu dari yang lain? Saya ini waktu dunia itu pergi haji. Alhamdulillah, haji saya mabrur. Katanya orang yang hajinya mabrur masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Yang jelas waktu pengajian saya dengerin begitu. Jadi yang memberitahu kamu ulama? Iya. Oh, kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu. Mundur. The next. Kamu yang kedua, Jibril. Saya waktu dunia itu perang menghadapi orang kafir. Saya mati bersimbah darah ikhlas karena Allah. Katanya orang yang mati syahid masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Oh, kamu sama dengan yang tadi. Bodoh. Belakangan ulama yang duluan. Kamu yang ketiga, ulama. Ya Jibril, saya waktu dunia itu diberikan amanah berupa harta. Lalu harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Berarti sumbernya jelas. Ulama, kamu masuk surga lebih dulu. Tapi Jibril, saya bisa jadi ulama karena dulu ada orang kaya bangun madrasah, saya belajar di situ. Dia bangunkan madrasah, dia berikan kitab, saya belajar di situ. Itu karena saya jadi ulama. Biarlah orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu, nanti saya ikut menyusul. Kalau begitu, kamu orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu, ulama ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bukan ulama, ada harapan masuk surga lebih dulu dari ulama. Kalau masjid, pondok-pondok pesantren dibantu, sudah jadi ulama tidak, akhir kakek surganya itu nanti. Dalam kunci Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhlibu ahlan saha, uhlibu wala bin masyad." Aku cinta orang pemurah yang suka menderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah cinta. Kenapa? Kondisi. Orang miskin peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Cari apa? Dia berani seperti beraninya orang kaya itu tadi. Sebab pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan kualifikasi dana, semacam mengadakan derma. Yang ikut memberikan sumbangan bukan hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau menyumbang kambing. Datang kambing, kambing menyumbang ayam. Datang ayam, ayam menyumbang burung. Datang burung, burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang nyumbang semut. Semut yang kecil. Kata yang gajah yang menyumbang kerbau, lihat belalang senyum sinis. Kata dia, belalang, buat apa Sulaiman kau berikan semut? Nabi Sulaiman tersenyum lalu bersabda, Al-hadiyatu fil qadril muhdi. Pemberian sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kamu gajah nyumbang kerbau, pantas. Kamu besar, sumbangannya besar. Kamu belalang nyumbang semut, wajar. Kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau ya, kalau nyumbang kerbau jangan sombong ya. Yang aneh tuh, ada gajah nyumbang semut, ada semut, ada belalang nyumbang kerbau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Tapi seni yang menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang seniman yang memiliki keimanan, waktu dia berdiri di tepi pantai, dia
berkata, alangkah indahnya lautan terhampar di bentang, sementara ombak yang melepaskan diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begitu hebat, apalagi sang pencipta laut. Allahu Akbar. Dia tidak jadi pemuja laut, tapi menjadi sang pencipta laut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Kebersamaan dalam arti kekompakan. Kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, selesai. Yang ingin meraih dunia tidak cukup dengan ilmu. Yang ingin menjangkau akhirat tidak cukup dengan ilmu, perlu harta. Peristiwa bersatunya Ansar dan Muhajirin ini merupakan cermin yang sangat nyata. Ibu, bapak, saudara yang saya hormati, jadi sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa perpaduan, dan tidak ada perpaduan tanpa silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Pak, Bu, untuk mengakhiri tausiah ini, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa wajibi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasadi wa jiratan fil aimina, barakatan fi rizqina wa taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaika fit sakaratil maut wa najatan minan nar wal afindal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang melahirkan kami 9 bulan sehingga kami ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah desa ini desa yang makmur, aman dan tentram. Di bawah naungan-Mu ya Allah, di bawah naungan rahmat-Mu ya Allah, di bawah naungan hikmat-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami akhiri, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Kami akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Anak itik mandi di sawah, berjemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.